Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan suara penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan hari ini kita akan mulai merenungkan dari pasal hampir akhir dari kitab Roma. Roma pasal 14, saya ingin ajak membaca ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Ayat itu berkata demikian, apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 14 kitab Roma itu sebenarnya adalah pasal khusus yang topik atau temanya cuma satu hal, kebersamaan dan kebebasan. Dua sisi ini menjadi topik utama kitab Roma pasal 14, kebersamaan, kebebasan. Karena apa? Karena kalau melihat latar belakang orang-orang Yahudi, mereka pada waktu dulu awal belum menjadi Kristen, mereka mempunyai banyak peraturan, banyak aturan soal makanan, tentang yang najis dan tidak najis, makanan yang haram dan halal, makanan ini boleh makan dan itu tidak boleh. Itu menjadi sebuah aturan baku dari orang Yahudi. Namun setelah menjadi Kristen, hal itu menjadi sebuah topik yang terus dibicarakan, terus dilakukan terus, sehingga saudara pasal 14 ini dipikirkan oleh Rasul Paulus bagaimana menjadi orang Kristen yang dari aturan Yahudi menjadi Kristen yang saat ini percaya pada Yesus. Apakah aturan itu tetap berlaku? Kalau orang Yahudi masih melakukannya, bagaimana? Kalau kita tidak melakukannya dan melanggar, bagaimana? Itu yang menjadi persoalan penting dan rumit di pasal 14 ini. Sehingga Rasul Paulus memberikan gambaran yang terpenting cuma satu. Jangan menjadi batu sandungan oleh makanan itu. Berapa kali Rasul Paulus mengungkapkan dari kitab Roma 14 ini tentang jangan menjadi batu sandungan dengan makanan. Sehingga ayat 20 yang bagian akhir itu juga memberikan peneguhan bahwa pekerjaan Allah itu tidak boleh dihalangi oleh karena adanya peraturan makanan dan minuman. Oleh karena itu diprinsipkan adalah jangan karena makanan orang lain tersandung. Sehingga ini menjadi sangat penting sekali. Lalu persoalannya adalah soal kebebasan dan kebersamaan yang dipikirkan oleh Rasul Paulus itu bagaimana dilakukan. Kalau orang itu berfokus kepada kebebasan, maka kebersamaan akan hilang. Saudara perlu memahami, dalam kebersamaan tidak ada kebebasan yang mutlak. Kalau saudara bersekutu dalam persekutuan gereja, lalu hidup bersama-sama, kalau saudara memikirkan tentang yang bebas saja, bebas melakukan ini dan itu, maka saya yakin dalam persekutuan itu akan terjadi perpecahan dan kesulitan untuk menyatukan. Maka kalau ingin bersama menyatukan dalam satu kesatuan, dibutuhkannya adalah masing-masing harus memahami haknya orang lain. Kebebasannya mulai sedikit dikekang. Itulah yang Rasul Paulus sedang pikirkan dalam pasal 14 ayat 13 sampai pada ayat 23. Karena itu dia sangat serius tentang hal ini, sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalan satu-satunya untuk melakukan semuanya itu adalah pada ayat 15, kasih. Karena ayat 15 juga diakhiri dengan kata-kata gini, janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makanan, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi kasih itu penting, prinsipnya ada di dalam kasih. Alasannya mengapa demikian? Karena itu kebenaran tertinggi. Sebab kebenaran yang tinggi itu jangan dirusakkan. Ayat 16 berkata, apa yang baik yang kamu miliki, jangan kamu biarkan difitnah.
Saya sangat suka sekali dalam bagian ini. Jangan dibiarkan difitnah. Artinya adalah dinodai oleh sesuatu yang tidak baik. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Rasul Paulus menganjurkan kalau demikian yang harus dilakukan kita supaya tetap dalam kondisi kebebasan, bebas melakukan, tetapi juga ada bersama-sama. Ya, kalau persekutuan doa, di kesan, dimanapun atau di gereja, saudara jangan lupa, saudara kepengennya bebas, saya yakin saudara tidak akan bisa menyatukan. Tapi kalau saudara ingin menyatukan, harus belajar mengontrol kebebasan. Karena itu hari ini Tuhan ajarkan buat kita alasan Rasul Paulus apa yang menjadi langkah-langkah penting supaya kita dalam kebersamaan ada kebebasan. Ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ini adalah menyindir tentang najis dan tidak najis yang menjadi polemik yang besar itu, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Paulus lebih mementingkan 3 persoalan ini, yaitu apa? Kebenaran, damai, sukacita. Kalau kita pengen persekutuan kita ini punya kebebasan dan kebersamaan yang indah, maka yang pertama haruslah ada kebenaran. Kebenaran itu artinya sebenarnya secara singkat hanya gini, memberi hak kepada orang yang berhak. Jadi di sana kebersamaan Kristiani itu mengutamakan juga kepentingan-kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Itu yang dimaksud dengan kata-kata kebenaran. Ada hak orang lain yang harus didahulukan, hak orang lain harus dikedepankan dalam persekutuan. Maka tidak akan timbul perpecahan. Tapi juga ada damai. Damai itu sangat menarik karena Paulus memberi 2 makna dalam bagian ini, yaitu melakukan demi sebuah suatu keutamaan kemanusiaan, tetapi juga keadaan baik dan hubungan. Jadi kalau disebut damai itu adalah dua-duanya dalam hubungan itu tetap baik. Tidak menjadi persoalan yang memecah belah dan lain sebagainya. Dua-duanya harus punya hubungan yang baik, mempertahankan dan mengedepankan kemanusiaan supaya kita bisa memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Tapi yang ketiga, sukacita. Saya suka sekali dengan kata sukacita ini. Maksudnya adalah ketika hubungan kebersamaan kita itu adalah tujuannya atau fokusnya adalah sukacita. Apabila kita melakukan kebaikan yang membahagiakan orang lain, itulah sukacita oleh Roh Kudus. Bukan kita sukacita ketika orang lain menderita, kita sukacita ketika orang lain mengalami duka cita. Maka dari itu hari ini hanya pesannya, biarlah di persekutuan kita jangan mengumbar kebebasan, tapi mengendalikan kebebasan dalam diri kita. Karena persoalan kerajaan Allah bukan soal bebas untuk makan dan minum, juga terbatasi oleh makanan dan minuman, tetapi persoalannya adalah kebenaran, damai, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lakukanlah, maka persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang sangat membangun orang lain. Tuhan menyertai.